Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember adalah salah satu tradisi yang paling dikenal dalam kekristenan, termasuk dalam Gereja Katolik. Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang diyakini umat Kristiani sebagai juru selamat dunia. Namun, penetapan tanggal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alkitab, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa 25 Desember dipilih sebagai hari Natal? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat latar belakang sejarah, teologi, dan tradisi yang melatar belakangi penetapan tanggal tersebut. 1. Sejarah penetapan tanggal 25 Desember. Tidak ada tanggal pasti dalam Alkitab. Alkitab tidak mencatat tanggal pasti kelahiran Yesus. Injil Lukas dan Matius memberikan narasi tentang kelahiran Yesus, tetapi keduanya tidak menyebutkan kapan tepatnya peristiwa itu terjadi. Karena itu, gereja-gereja awal harus menentukan tanggal untuk merayakan peristiwa penting ini. B. Tradisi awal gereja. Pada abad-abad pertama kekristenan, umat Kristiani lebih fokus pada perayaan kebangkitan Yesus, Paskah, daripada kelahirannya. Perayaan Natal mulai mendapat perhatian khusus pada abad keempat, ketika kekristenan mulai diakui secara resmi di Kekaisaran Romawi. Tanggal 25 Desember pertama kali tercatat sebagai hari perayaan kelahiran Kristus pada tahun 336 M dalam kalender Romawi. C. Pengaruh kalender Romawi. Tanggal 25 Desember berkaitan erat dengan kalender Romawi, yang pada masa itu merayakan Dies Natalis Solis Invicti atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Perayaan ini menghormati Dewa Matahari, Sol, yang dianggap tak terkalahkan. Kaisar Romawi Konstantinus, yang menjadi Kristen, mungkin telah memilih tanggal ini untuk memperkenalkan perayaan kelahiran Kristus sebagai alternatif dari perayaan pagan tersebut. 2. Makna teologis tanggal 25 Desember. Kaitan dengan cahaya dan kegelapan. Pada kalender Julin, digunakan pada masa itu, tanggal 25 Desember bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin. Setelah tanggal ini, siang hari menjadi lebih panjang, yang melambangkan kemenangan terang atas kegelapan. Dalam teologi Kristen, Yesus disebut sebagai terang dunia, Yohanes pukul 8:12, sehingga kelahirannya dianggap sesuai untuk dirayakan pada saat cahaya mulai mengalahkan kegelapan. B. Koneksi dengan tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, ada keyakinan bahwa para nabi meninggal pada hari yang sama dengan hari konsepsi mereka. Berdasarkan perhitungan gereja awal, Yesus dikandung oleh Maria pada tanggal 25 Maret, dikenal sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Dengan menambahkan 9 bulan ke tanggal tersebut, kelahiran Yesus jatuh pada tanggal 25 Desember. C. Simbolisme Mesianik. Yesus dilihat sebagai penggenapan nubuat Mesias yang membawa keselamatan dan pembaruan bagi umat manusia. Perayaan kelahirannya pada tanggal yang penuh simbolisme memberikan makna mendalam bahwa kehadirannya di dunia membawa harapan baru. 3. Konteks budaya dan pengaruh sosial. Integrasi dengan tradisi Romawi. Pada masa awal kekristenan, gereja seringkali menggunakan pendekatan inkulturasi, yaitu mengadaptasi tradisi lokal untuk mengajarkan ajaran Kristen. Dengan menempatkan perayaan Natal pada tanggal yang sama dengan perayaan pagan, gereja berhasil menggantikan perayaan-perayaan non-Kristiani dengan perayaan iman Kristiani. B. Peran Kaisar Konstantinus. Konstantinus adalah Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen. Sebagai pemimpin yang ingin menyatukan rakyatnya, ia menggunakan Natal sebagai sarana untuk menggantikan tradisi pagan dengan tradisi Kristiani tanpa menyebabkan konflik sosial. Penetapan 25 Desember sebagai Natal menjadi salah satu langkah strategis untuk menyebarkan agama Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi. C. Awal perayaan liturgi Natal. Perayaan Natal mulai memasuki liturgi gereja pada abad keempat, terutama di Roma. Dari Roma, tradisi ini menyebar ke seluruh dunia Kristen, termasuk ke timur, meskipun beberapa gereja timur tetap merayakan Natal pada tanggal 6 Januari bersamaan dengan Epifani. 4. Perspektif Gereja Katolik tentang Natal. Natal sebagai hari raya liturgi. Dalam Gereja Katolik,
Natal adalah salah satu dari hari raya utama, solemnity, dalam kalender liturgi. Perayaan ini dimulai dengan Vigili Natal pada malam 24 Desember dan dilanjutkan dengan Misa Natal pada hari 25 Desember. Natal menandai awal masa Natal yang berlangsung hingga Hari Raya Penampakan Tuhan, Epifani, pada 6 Januari. B. Fokus pada misteri inkarnasi. Natal merayakan misteri inkarnasi, yaitu kepercayaan bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ini adalah inti dari iman Kristen. Allah yang Maha Tinggi memilih untuk hadir di dunia dalam bentuk seorang bayi yang sederhana, membawa pesan kasih dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. C. Perayaan yang bersifat universal. Natal bukan hanya perayaan bagi umat Katolik, tetapi juga dirayakan oleh berbagai denominasi Kristen di seluruh dunia. Meskipun ada perbedaan tanggal dan tradisi, makna utama Natal sebagai perayaan kelahiran Kristus tetap sama. 5. Tradisi Natal yang berkembang. A. Tradisi keluarga dan komunitas. Natal seringkali dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga dan komunitas. Dalam Gereja Katolik, tradisi seperti pohon Natal, hiasan lampu, dan nyanyian Natal adalah bagian dari cara umat mengekspresikan sukacita atas kelahiran Kristus. B. Misa Malam Natal. Salah satu elemen khas Natal adalah Misa Malam Natal, Misa Kudus. Misa ini biasanya diadakan pada malam 24 Desember, yang dikenal sebagai Vigili Natal. Tradisi ini berakar dari keinginan umat Kristen awal untuk memulai perayaan Natal sejak malam hari, sebagai simbol harapan yang menyala di tengah kegelapan. C. Simbol-simbol Natal. Beberapa simbol Natal yang umum digunakan memiliki makna teologis mendalam. Pohon Natal melambangkan kehidupan abadi dan harapan yang tidak pernah pudar. Lilin melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Kandang Natal menggambarkan kesederhanaan kelahiran Yesus di Bethlehem. 6. Kritik dan kontroversi seputar 25 Desember. A. Perdebatan tentang asal-usul. Beberapa kelompok mempertanyakan apakah tanggal 25 Desember benar-benar mencerminkan hari kelahiran Yesus atau hanya dipilih untuk menggantikan perayaan pagan. Meskipun demikian, Gereja Katolik menegaskan bahwa tanggal ini lebih bermakna simbolis daripada historis. B. Pandangan dari Gereja Timur. Gereja Timur, termasuk Gereja Ortodoks, pada awalnya merayakan kelahiran Kristus bersamaan dengan Epifani pada tanggal 6 Januari. Namun, banyak dari mereka kemudian mengadopsi tanggal 25 Desember, meskipun Gereja Ortodoks yang menggunakan kalender Julian tetap merayakan Natal pada tanggal 7 Januari kalender Gregorian. 7. Signifikansi Natal dalam kehidupan umat Katolik. A. Memperbarui iman. Natal adalah momen bagi umat Katolik untuk merenungkan misteri kasih Allah yang datang ke dunia melalui kelahiran Yesus. Perayaan ini mengundang umat untuk memperbarui iman mereka dan menyambut Kristus dalam hidup mereka. B. Melayani sesama. Pesan Natal mengajak umat untuk meneladani Yesus dalam kerendahan hati dan kasih kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Banyak kegiatan amal, seperti pemberian hadiah kepada anak-anak miskin atau makan malam bersama para tunawisma, diadakan pada masa Natal. C. Sukacita universal. Natal juga melampaui batas-batas agama, menjadi momen sukacita universal yang dirayakan di seluruh dunia. Nilai-nilai seperti kasih, damai, dan pengampunan yang diwartakan dalam Natal menjadi relevan bagi semua orang, terlepas dari keyakinan mereka. Kesimpulan, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember memiliki latar belakang yang kompleks, mencakup aspek sejarah, teologi, dan budaya. Meskipun tanggal ini mungkin tidak mencerminkan secara tepat hari kelahiran Yesus, Gereja Katolik memilihnya sebagai hari yang penuh makna simbolis untuk merayakan misteri inkarnasi. Natal menjadi momen sukacita dan refleksi bagi umat Katolik untuk merenungkan kasih Allah yang hadir di dunia melalui kelahiran Kristus. Pada akhirnya, makna Natal tidak hanya terletak pada tanggalnya, tetapi pada pesan mendalam tentang kasih, harapan, dan keselamatan yang diwartakan kepada seluruh umat manusia.